Pelaksana UN berbasis komputer atau UNBK tahun ini meningkat tajam, yaitu sebesar 900%. Provinsi dengan tingkat partisipasi terbesar UNBK adalah Yogyakarta. Sementara itu, Provinsi Papua dan Kalimantan Utara juga masuk dalam daerah dengan tingkat partisipasi UNBK tinggi. Papua sebesar 10%, sedangkan Kalimantan Utara sebesar 20%. Yang menarik, kota Surabaya menjadi satu-satunya kota yang 100% SMA-nya menyelenggarakan UNBK. Tahun ini, kalau berbicara wilayah yang paling banyak, ada satu kota yang seluruh sekolahnya itu menggunakan komputer. Ujiannya, yaitu Surabaya. 100% di Surabaya itu ujiannya menggunakan komputer. Adapun kalau bicara provinsi, maka Jogja itu provinsi presentasenya tertinggi, 31% sekolah di Jogja itu menggunakan siswa menggunakan komputer. Yang berikutnya di Jakarta ini 29%. Kalau jumlah pesertanya yang paling banyak, ini nominal ya, bukan persentase. Nominal itu ada di tentu provinsi yang penduduknya terbesar, ya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, meskipun proporsinya tidak terlalu besar. Tahun lalu, pelaksana UNBK jenjang SMA sederajat sebanyak 500 sekolah. Namun tahun ini ada 4.400 sekolah yang melaksanakan UNBK. Adapun penyelenggaraannya, kita menggunakan dua model penyelenggaraan ujian ini. Pertama adalah dengan berbasis kertas, yang kedua atau yang tradisional, yang kedua adalah berbasis komputer, UNBT. Ini gambaran di sini yang berbasis komputer. Nah, penggunaan berbasis komputer ini pada tahun lalu itu teman-teman sekalian, peserta ujiannya dulu, peserta ujian nasional ada 7,6 juta peserta ujian nasional SMP dan SMA sederajat. Pada tahun ini, sekolah yang menggunakan UN berbasis komputer itu meningkat 800%. Tahun lalu, pesertanya berjumlah 554 sekolah. Tahun ini meningkat menjadi 4.381 sekolah. Adapun siswanya itu meningkat dari 170.000 pada tahun lalu, tahun ini menjadi 921.000 peserta. Meski pelaksana UNBK tahun ini meningkat signifikan, namun persiapan dan kesiapan UN berbasis kertas juga tetap serius dilakukan. Hingga 1 April 2016, distribusi soal ke seluruh Indonesia hampir 100%. Pada tanggal 2 April 2016 mencapai 99,9%. Ini sesuatu yang baik. Mengapa? Karena penyelenggaraan menggunakan komputer, teman-teman bisa lihat di dalam brosur yang teman-teman terima. Penggunaan komputer ini membuat persiapan pelaksanaan bisa menjadi lebih simpel karena tidak memerlukan distribusi soal yang kompleks, pencetakan soal yang kompleks, tetapi dengan menggunakan komputer itu lebih simpel. Yang kedua, dalam jangka panjang, kita berharap memang bisa menggunakan ujian menggunakan komputer. Tujuannya adalah supaya soal-soal yang diberikan pada anak-anak variasinya bisa bertambah. Kalau kertas harus selalu multiple choice, tapi kalau menggunakan komputer, maka model-model soal bisa dikembangkan secara lebih baik. Lalu yang ketiga, dengan menggunakan komputer ini pula, maka integritas pelaksanaan ujian akan bisa lebih baik. Karena memang tiap peserta mendapatkan soal yang berbeda-beda, potensi untuk terjadi kecurangan menjadi jauh lebih rendah. Larasati, Suwito, Televisi Edukasi.